Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Thalita Salsabila, sebagai host di podcast PP Bintan Bercakap, dan juga bersama dengan dua narasumber yang berbeda, yaitu Bapak, boleh perkenalkan diri? Terima kasih Mbak Thalita. Saya perkenalkan dengan pantun boleh? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mujib, nama diberi, duduk berbincang tukar gagasan. Cakep. Salam kenal saudara-saudari di podcast BP Bintan bidang pengawasan. Tepuk tangan dulu dong, mantap sekali pantun Bapak ya. Boleh, Bapak ada pantun juga enggak? Saya nggak ada pantun. Saya nggak ada pantun. Boleh perkenalan dulu aja Pak. Saya Muhammad Ridwan, Kepala Bidang Pengendalian Perizinan. Terima kasih. Oke, baik. Dengan Bapak Mujib dan Bapak Ridwan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Berkat doa kita. Alhamdulillah, senang mendengar kabar sehat. Apa kegiatan yang sangat menyibukkan akhir-akhir ini Pak? Karena saya anggota 4. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu. BP Bintan itu mempunyai unsur pimpinan itu ada 6 ya. Oke. Pertama Kepala BP Bintan, Ya. yang kedua Wakil Kepala BP Bintan, seterusnya itu ada anggota-anggota. Jadi ada anggota 1, ada anggota 2, ada anggota 3, dan anggota 4. Saya sendiri anggota 4, Anggota 4. membidangi tentang pengawasan, Oke. pengendalian perizinan. Oke. Kebetulan Pak Ridwan sebagai kabitnya. Oke. Dari Bapak apa kesibukannya akhir-akhir ini Pak? Sibuk banget Mbak. Sibuk banget. Apalagi menjelang akhir tahun kan. Iya. Kita masuk ke semester 2. Tapi masuk ke semester 2 kita banyaklah yang harus dilakukan terkait dengan evaluasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan ke setiap pelaku usaha. Kira-kira begitu. Saya sebenarnya terima kasih Ya. dulu karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk podcast kita hari Sama-sama. ini. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Siap. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama. Ini tadi kan sudah disebutin nih bidang-bidang apa Ya. aja. Ya. Itu ada bidang pengendalian perizinan, pengendalian pembangunan, benar? Betul. Perencanaan teknik, organisasi dan kinerja, dan juga keuangan. Siap. Nah, Bapak sendiri tadi di bidang apa Pak? Saya anggota 4. Anggota 4. Di bawah saya ada beberapa kepala bidang. Oke. Itulah yang Ibu Tita sebutkan tadi. Iya. Oke. Pak Ridwan ini bidang pengendalian perizinan. Iya. Tugas dan fungsinya apa Pak? Kalau bidang pengendalian perizinan Iya. ini tugasnya mengendali segala perizinan yang dikeluarkan oleh BP Bintan. Oke. Itu kami awasi. Iya. Jadi kami sering sekali ke lapangan melihat pelaku-pelaku usaha yang telah dikeluarkan perizinan tersebut. Itu deh. Oke. Dari 4 bidang tadi, ada nggak salah satu bidang yang paling aktif Pak? Jadi bidang yang aktif di anggota saya Iya. itu bidang pengendalian perizinan. Oke, siap. Apa saja sih Pak tugas dari kepala bidang perizinan itu? Nah, kalau tugas bidang pengendalian perizinan Iya. ini pertama sesuai dengan SOP kami, Iya. itu yang paling utama itu tentang LKPM, Oke, siap. laporan koordinasi penanaman modal. LKPM ini kita sudah ditentukan oleh Kementerian KKPM. Oke. Kita dalam per tahun itu mempunyai target. Iya. Pada tahun 2024 kemarin itu kami ditargetkan 3,5 triliun. Oke. Alhamdulillah se-Kabupaten Bintan itu mencapai 7 triliun. Artinya melebihi. Melebihi. Di tahun 2025 ini kami dapat lagi targetnya 9 triliun. Oke, siap. Jadi baru semester 2 alhamdulillah sudah mencapai 3,5 triliun. Alhamdulillah banyak sekali ya Pak ya. Kemudian selain itu ada lagi Pak? Selain itu kami mengawasi ke perusahaan-perusahaan izin-izin yang dikeluarkan oleh BP itu tadi Oke. yang sesuai atau tidak, itu kami selalu mengevaluasi kan itu. Evaluasi kinerja. Evaluasi tentang perizinan. Tentang perizinan, itu. oke, Baik siap. itu jumlah jenis barang, kota yang kita berikan, atau izin-izin yang telah kita berikan. Kira-kira sesuai tak dengan perizinan yang telah diberikan tadi? Oke. Baik. Kira-kira nih Pak, dari beberapa investor yang sudah melakukan perizinan usaha, ada nggak sih laporan atau komplain gitu? Nah, itu tugas kami juga. Iya. Tugas kami ini berat, Bu.
Oke. Nah, jadi selain mengevaluasi perizinan-perizinan itu, kami sering dapat komplainan. Komplainan itu bermacam-macam Iya, yang benar. kejadian di lapangan. Iya. Ya, jadi sifat komplainan itu kami ada suatu span, namanya span lapor. Jadi setiap komplainan masuk ke sistem span lapor itu. Jadi nanti di bidang apa ada yang mengkomplain itu, nanti kami berkoordinasi di dalam BP itu kan banyak Iya, bidang-bidang. banyak bidang-bidang, benar. Jadi nanti itu yang menanggapi nanti. Oke, siap. Kayak Span Lapor itu kan memang aplikasi atau sistem yang dibuat oleh Kemenpan RB. Itu langsung setiap pelaporan akan diteruskan langsung ke Kemenpan RB dan ditembusin ke Ombudsman. Jadi itulah salah satu wadah. Kami juga sudah membuat akunnya. Itulah wadah bagi para pelaku usaha atau masyarakat untuk melakukan apabila ada laporan atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait BP ataupun lain sebagainya. Kalau memang itu terkait dengan SDM, mungkin akan diteruskan ke bidang kepegawaian. Kalau dia misalnya terkait dengan perizinan, kami akan teruskan pertanyaan itu ke bidang pelayanan perizinan. Dan jadi itu terintegrasi dengan Kemenpan RB. Oke, selanjutnya nih Pak. Kegiatan-kegiatan apa saja sudah dilakukan dalam hal melakukan pengawasan atau pengendalian perizinan? Ini dia pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu. Oke, siap. Jadi kalau di bidang pengawasan ini, kami dalam 1 tahun itu banyak yang kami lakukan kegiatan. Misalkan monitoring dan evaluasi ke setiap perusahaan-perusahaan. Biasanya kami bersama-sama dengan PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten Bintan meninjau terutama tentang LKPM-nya. Jadi di LKPM itu kadang-kadang banyak sekali kesimpang siuran lah. Misalkan saya contoh di dalam suatu perusahaan itu yang tukang membuat laporan LKPM itu bisa terjadi dia resign sehingga tidak ada penggantinya yang diturunkan sehingga ini tidak menyambung. Sedangkan kami dari Kementerian BKPM itu diberi target. Jadi kadang-kadang tak tercapainya target itu kesalah membuat laporan pun bisa terjadi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan kegiatan sosialisasi. Siap. Karena peraturan pemerintah itu kan berubah-ubah nih. Iya, benar. Baik peraturan pemerintah maupun kementerian, kami harus memberitahu kepada pelaku usaha. Nah, itulah kami buat satu kegiatan, kami mengundang narasumber. Narasumber itu ada di tingkat Kementerian Perdagangan, Perindustrian, BKPM, sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan. Yang ketiga kami melakukan juga kegiatan evaluasi permasalahan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Itu juga pakai narasumber yang kami undang. Narasumbernya itu berdasarkan permasalahan-permasalahan apa yang kami hadapi di dalam monitoring itu tadi. Jadi banyak sekali yang kami lakukan di dalam pengawasan ini. Ada lagi Pak? Tambahan dari Pak Tidan? Banyak. Jadi kita juga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis. Bimbingan teknis. Untuk kompetensi bagi perusahaan untuk melaporkan LKPM tersebut. Jadi setiap tahun kita lakukan itu. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi agar tidak personil yang melaporkan itu yang di perusahaan-perusahaan berganti-ganti desain. Makanya setiap tahun kami selalu melakukan kegiatan tersebut biar tidak ada kesalahan dalam pelaporan, karena LKPM itu adalah itulah yang disebut dengan realisasi investasi. Jadi realisasi investasi yang ada di perusahaan tersebut dilaporkan melalui laporan kegiatan penanaman modal di LKPM. Terus kami juga masih ada terkait dengan perka, kami akan membuat perka dari PP Bintan sendiri punya perka, terus kami akan sosialisasikan terkait dengan peraturan-peraturan baru. Jadi tambah lagi sekarang nih lagi ada perubahan lagi, PP 41 diganti dengan PP 28 dan
diganti dengan PP 25, tapi untuk perka BKPM-nya mungkin segera masih masuk dalam rancangan perka, jadi mungkin sekitar bulan Oktober. Jadi apa namanya, perubahan PP 41 ke 28 itu akan dibarengi dengan perubahan perka dari BKPM tadi, perka 3, 4, dan 5. Masih intensif, kita masih menunggu, mungkin mudah-mudahan di bulan Oktober ini udah bisa dijalankan ya Pak. Dan kami akan mensosialisasikan itu. Dan ini ada untuk di tahun ini kami akan melakukan ada satu agenda kegiatan sosialisasi terkait dengan evaluasi itu tadi, permasalahan-permasalahan, dan kita akan menghadirkan narasumber. Makanya kegiatan kami itu kan monitoring evaluasi. Jadi dari semester 1 atau triwulan 1, 2, 3, 4 kami akan mengumpulkan segala permasalahan. Nah, di ujung tahun kami akan setelah kami kumpul, kami kaji, barulah kami akan mengundang narasumber yang sesuai dengan permasalahan tadi. Contohnya misalnya terkait dengan Ciinas, industri, kita akan mengundang dari Kementerian Perindustrian. Kalau terkait dengan perdagangan, kita akan mengundang narasumber dari Kementerian Perdagangan. Ya, kalau terkait dengan arus lintas barang, kita akan mengundang dari Bea Cukai dan lain sebagainya. Itu aja. Ada tambahan lagi dari Bapak? Itu aja. Itu saja. Dari Pak Dino juga sudah cukup? Sudah, kayaknya sudah cukup. Mungkin sebelum kita masuk ke penutup nih ya Pak, ada nggak yang mau disampaikan kepada calon atau para investor nih yang sudah bergabung bersama BP Bintan? Oke, saya sampaikan. Jadi FTZ Bintan ini tempat berinvestasi yang kita diberi suatu hadiah dari pusat. Tidak ada provinsi lain yang ada FTZ ini. Yang ada itu di Kepri. Cuma yang ada satu lagi di Sabang. Jadi tempat berinvestasi yang bebas pajak, bebas biaya masuk, bebas banyak fasilitas-fasilitas yang ada di FTZ itu di BP Bintan inilah. Jadi kami dari BP Bintan mengundang para pelaku usaha, investor dari luar untuk berinvestasi di Kabupaten Bintan. Semoga Kabupaten Bintan menjadi maju. Amin. Harapannya Bintan semakin maju ke depannya ya Pak. Dari Pak Ridwan ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Oke, kita udah masuk ke penutup. Dari Bapak sebelum penutup ada pantun lagi nggak nih Pak? Cukup satu aja. Cukup satu aja. Oke. Mungkin sekian podcast kita hari ini teman-teman semuanya. Saya mohon maaf Pak apabila dalam penyampaian ada salah kata dan salah sikap. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Saya akhiri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.